siang ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya punya beberapa slide, sebagian berdasarkan pengalaman dan sebagian saya ingin berinteraksi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Silakan lanjut. Asuransi itu bisnis apa? Bisnis jual janji. Janjinya janji apa? Kalau kita menikah, janji sehidup semati. Kalau asuransi, janji membayar klaim. Dan klaim adalah the moment of truth. Susah mengartikannya, tapi kira-kira gini. The moment of truth itu adalah saat di mana pelanggan memiliki persepsi bagaimana, kalau dalam hal ini tertanggung, melihat asuransi. Saya punya dua contoh. Yang satu terjadi di Singapura. Yang dua di atas itu adalah taksi yang ditabrak Ferrari. Kejadiannya 2012. Ferrarinya 1,8 juta Sing dollar harganya, menabrak taksi. Di yang kiri itu kerusakannya, lalu yang ada bundarannya itu adalah di mana taksi itu ditabrak oleh si Ferrari merah. Yang kedua, nanti bisa dilihat di YouTube, itu adalah taksi yang di belakang taksi yang ditabrak yang memiliki kamera. Dan kamera itu menunjukkan jalan menuju ke arah sana, menuju arah utara, itu hijau. Dan ditabrak oleh Ferrari merah dari arah timur, yang otomatis sebenarnya lampunya merah. Dan itu kamera itu valid. Bahkan kamera itu sekarang dijadikan faktor diskon kalau dia memiliki mobil itu memiliki kamera di mobilnya dan bisa merekam kejadian klaim, ada faktor diskon. Itu dipakai oleh banyak perusahaan asuransi di Singapura. Pertanyaannya, apakah Ferrari itu klaimnya dibayar, baik itu material damage atau TPL-nya? Dari broker dulu deh. Ingin tahu saya, dari broker dulu. Kalian ini bisnis broker. Coba. Ya saya tahu lah karena di broker. Bagaimana menurut Bapak? Ya kalau menurut saya akibatnya tapi si Ferrari tersebut karena melanggar dia tidak ada masalah. Oke. Sudah, gak apa-apa. Itu saya hanya mau tahu aja sebenarnya gimana. Dibayar semuanya. Semuanya dibayar. Tidak melihat apakah Ferrari itu melanggar aturan lalu lintas atau tidak. Kecepatannya 170 km per jam setelah diteliti. Kalaupun ngerem untuk untuk menaati peraturan lalu lintas karena lampunya merah, tetap aja akan melaju. Asuransinya bayar. Nilainya 1,8 juta ditambah dengan TPL-nya. TPL-nya banyak banget karena di Singapura TPL-nya itu unlimited. Ya, unlimited. Jadi ini buat saya contoh putih. Contoh putih bahwa asuransi tidak mencari-cari alasan untuk mengatakan, karena Ferrari lagi lampu merah, lalu klaimnya ditolak. Tentu banyak lawyer terlibat karena kejadiannya adalah multinationals. Ada orang Jepang di dalam taksi yang ditabrak, orang tuanya juga menuntut TPL, lalu ada taksinya sendiri, supir taksinya juga meninggal, dan ada yang tidak terlihat di dalam foto. Ada yang terkena pecahan Ferrari, 2 orang naik sepeda motor. Penabraknya meninggal, lalu penumpang yang di dalam mobil Ferrari juga meninggal. Jadi ada 2 orang meninggal. Ini adalah buat saya sebuah contoh yang putih.
Tadi Pak Lamuri kasihnya abu-abu. Yang kedua itu adalah Deepwater Horizon, salah satu klaim terbesar untuk rig dan polusi di Amerika. Ada filmnya, Deepwater Horizon. Dibikin 2012 sama pemainnya Mark Wahlberg kalau nggak salah. Ini juga gede, dibayar kan? Dibayar. Walaupun mengorbankan banyak orang di situ. Dalam artian korban itu adalah saling salah antara tertanggung, dan salah satu korbannya adalah CEO-nya British Petroleum. Kasusnya ruwet juga, tapi ini contoh lagi yang menunjukkan bahwa kita nggak ngelihat lagi apa yang terjadi di dalam. Yang dipentingkan adalah janji nasabah, membayar klaim kepada nasabah. Ini putih juga. Yang satu gede banget, yang satu untuk retail cukup besar. Next. Saya cari-cari bagaimana sih orang ngeluh di asuransi itu. Ada satu penelitian dari Padma Sari Dewi. Hasilnya adalah ini adalah penelitian di redaksi yang terhormat, kolom Kompas. Kompas itu ketika ini dibikin, seoplahnya kira-kira 500.000 per hari. 500.000 cukup besar dan mewakili cukup responden. Asuransi nomor 3 terjelek. Tapi saya mikir lagi, asuransi asetnya dibandingin bank berapa? Jumlah transaksi asuransi dibandingkan jumlah transaksi bank berapa? Jauh. Kita ke ATM aja sehari bisa 2 kali. Kita transfer namanya langganan, apakah itu langganan listrik, apa segala macam, sebulan mungkin bisa 5-6 kali. Klaim asuransi ada berapa? Transaksinya nggak banyak. Jadi nomor 3 dengan jumlah surat 28 menempati nomor 3 9% kira-kira. Kalau misalnya tadi Pak Wayan mengatakan aset asuransi termasuk asuransi sosial itu kira-kira 1.100 triliun, bank itu udah 7.000 triliun, 7 kali lipat. Sementara keluhannya nggak sampai 4 kali lipat. Artinya keluhan di asuransi itu tanda kutip jelek. Dengan transaksi yang sedikit aja, secara persentase keluhannya jauh lebih banyak secara persentase dibandingkan dengan bank. Instansi pemerintah kita tahu, tapi kita nggak usah sebut. Telekomunikasi dan penerbangan, jumlah transaksi penerbangan dan telekomunikasi juga jauh lebih banyak daripada asuransi. Jauh lebih banyak. Secara aset juga jauh lebih besar. Berapa kali kita telepon kalau dengan telekomunikasi dibandingkan dengan orang klaim? Jadi kita harus introspeksi diri, terutama karena saya mewakili perusahaan asuransi umum. Benar-benar kita itu dipersepsikan tidak baik. Tadi saya juga mengutip data dari BMI. Memang ada penurunan, biasanya sampai dengan 2015 itu rata-rata 30 kasus Pak yang saya lihat. 2 tahun terakhir turun jadi 20-an 22 ya. Sekitar 90% diselesaikan dan sisanya itu kalau tidak salah karena memang di luar wewenang BMI ya kalau dilihat dari tabelnya itu. Tapi buat saya sekecil apapun, sesedikit apapun keluhan, sengketa atau apa, itu kita harus pay attention.
kita harus benar-benar menaruh perhatian yang dalam. Karena apa? Kita ini industri yang pertama kecil, dianggap kecil, ya, nggak fancy, ya. Bisa dibilang jumlah atau pencari kerja yang masuk ke asuransi juga kecil. Kalau kita tanya teman-teman, saya pernah ngajar di Philippine Business of School. Terus saya tanya, mau jadi orang asuransi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita nggak memperbaiki diri, industri kita nggak akan pernah menjadi magnet untuk anak-anak muda untuk masuk. Next. Ini terakhir, saya ada beberapa usulan, ya. Keluhan itu harus dicatat karena itu adalah hal terkecil dari kita untuk belajar. Pak Wayan tadi menyebutkan sebenarnya sudah ada aturan itu, tapi disiplinnya kecil sekali. Saya nggak tahu apakah di perusahaan-perusahaan asuransi itu udah ada. Di tempat saya yang dulu ada memang. Bahkan sekecil apapun ada logbooknya dan itu diaudit. Kejadiannya apa, tanggal berapa, siapa, polisnya apa, coveragenya apa namanya, klaim yang terjadi atau keluhan yang ada apa. Bahkan kadang-kadang keluhannya bukan klaim, polis lama misalnya, sama juga. Jadi kita harus mulai dengan, buat saya, kita nggak perlu bermimpi besar menjadi perusahaan yang atau menjadi industri yang ingin diakui oleh banyak orang gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu. Dari mana? Kalau kita bicara keluarga ya dari keluarga kita, kalau kita bicara perusahaan ya dari perusahaan kita sendiri. Asosiasi bisa memfasilitasi, sebenarnya sudah ada. Jadi ketika ada keluhan banyak, ya, kalau kita baca websitenya BMAI, sebenarnya kita bisa banyak belajar, ya. Dan pembelajaran itu nggak perlu lagi diulang, maksudnya kejadian yang sama nggak perlu berulang di perusahaan asuransi yang lain. Saya baca beberapa kasus BMAI, isinya apa? Keluhannya itu orang nggak ngerti, asuransi mencari-cari, ada yang modelnya mobil private jadi komersial disewakan lah, melanggar peraturan lalu lintas lah, semua sama. Harusnya ketika kita mau belajar itu nggak perlu lagi terjadi di perusahaan asuransi lain dan tidak perlu lagi ada kasus. Next. Atau sebentar ya, lalu mengenai produk yang asuransi yang lebih jelas, ya. Jadi betul tadi yang dibilang oleh Pak Tulus bahwa policy wordingnya memang ruwet. Sederhanakanlah dengan bahasa yang sudah dimulai di beberapa negara tetangga kita sebenarnya, dan kita bisa belajar dari situ. Saya punya contoh sebenarnya di Indonesia yang namanya asuransi demam berdarah itu sangat bagus, ringkas, jelas. Lalu hospital cash plan, ASPIC juga sama. Jadi polisnya cukup 2 halaman, 3 halaman. Tidak perlu ada apa namanya istilah-istilah teknis yang sangat, saya nyebutnya intellectual arrogancy. Jadi yang hanya dimengerti oleh orang-orang asuransi. Lalu yang nomor 4 adalah pelatihan, pengembangan, selalu latihan. Dan itu termasuk di dalamnya attitude dan merubah paradigma. Kami punya pengalaman membuat sebuah produk yang memang merubah paradigma. Paradigma awalnya adalah kalau kita sekarang asuransi mobil, survei dulu dong. Artinya apa? Kita takut di luar banyak orang jelek, orang jahat yang mau nipu kita. Merubah bahwa di luar lebih banyak orang baik daripada orang buruk itu susah. Terakhir, sosialisasi kepada nasabah. Ini yang jarang kita lakukan. Sosialisasi sekarang saya lihat hanya banyak di asuransi kesehatan.
datang ke nasabah untuk menjelaskan ini produknya begini, cara klaimnya, tapi asuransi yang lain tidak ada. Even asuransi retail, mobil, di beberapa website harusnya dibikin cara klaim yang mudah, mungkin bentuknya frequent ask and questions gitu ya. Jadi harusnya ini kita lakukan. Mudah-mudahan usulan-usulan ini bisa sedikit memperbaiki apa yang terjadi di merubah persepsi masyarakat mengenai asuransi dan juga merubah citra hitam tadi menjadi yang putih. Terima kasih. Baik, terima kasih.